Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, mengefektifkan waktu ya. Tadi saya dapat info bahwa kuliahnya dimajuin sehingga pada maghrib kosong. Qadarullah memang saya pada maghrib ada jadwal kuliah, jadi akhirnya teman-teman bisa memanfaatkan waktu maghrib ini dengan memantau learningnya ya. Saya melanjutkan materi yang pekan sebelumnya belum tertunai, yaitu tentang tabel kebenaran dan logika matematika. Nah, ini dia. Satu challenge dalam mempelajari matematik lewat online adalah kita nggak bisa interaksi, kita nggak bisa uh, mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman, dan teman-teman nggak bisa langsung nanya. Jadi kurang begitu. Oke, ini saya langsung buat hmm, lima, lima notasi ya, 5 operasi dalam logika matematika. Yang pertama adalah notasinya notasi negasi. Ini dia. Ini negasi. Yang ini uh, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini bisa dibilang lawan. Lawan. Yang ini dan. Yang ini atau. Kemudian ini jika titik-titik maka titik-titik. Yang ini jika dan hanya jika. Titik-titik jika dan hanya jika. Oke. Jadi kita sudah belajar dalam pertemuan kemarin bahwa setiap kalimat atau proposisi itu bisa dihubungkan dengan kalimat yang lain atau dengan proposisi yang lain. Sebagai contoh, sekarang hari Rabu, untuk proposisi yang pertama, P, dan Q-nya adalah sekarang belajar kalkulus. Itu P-nya sekarang hari Rabu, Q-nya belajar kalkulus. Maka itu nilai kebenaran aja bisa kita cek. Tadi kan P-nya adalah sekarang hari Rabu. Benar gak sekarang hari Rabu? Kalau benar, Rabu ya, ini nilainya benar, kemudian Q-nya kalkulus. Benar gak? Nah, kalau benar, maka hubungan P yang benar dengan Q yang benar dalam operasi dan gitu ya, maka dia akan bernilai benar. Ini kan dan ya, akan bernilai benar. Itu dari mana ini? Bahwa nilai P yang benar dan Q yang benar, kalau dioperasikan dalam operasi dan, nilainya jadi benar. Ini yang nanti kita akan mencoba berbagai macam peluang. Jadi matematik itu bisa memprediksi bagaimana suatu peluang-peluang kemungkinan yang ada, walaupun dia tidak diketahui bagaimana kondisinya pada sekarang. Ya, jadi ini di sini kan nggak tahu nih P-nya apa, Q-nya apa. Gitu, nggak pernah tahu premisnya model gimana. Tapi rumusnya sudah ketahuan. Kalau ada premis P itu nilainya benar, premis Q nilainya salah misalnya, ini misal, maka kita bisa tahu kalau dengan operasi dan nilainya jadi salah. Contohnya sekarang Rabu, sekarang bukan belajar kalkulus, gitu kan? Atau sekarang Rabu, sekarang belajar olahraga. Maka kesimpulannya salah, bukan. Tahu dari mana itu? Dari sini. Kalau ada premis P nilainya benar dan premis Q nilainya salah, maka kalau dia pakai operasi dan nilainya jadi salah. Begitu aja, teman-teman tinggal ngikutin bagaimana tabel ini bisa dijawab. Atau bagaimana tabel ini memberikan panduan buat teman-teman untuk menjawab. Oke, saya pindah ke slide yang kedua. Ini dia. Contoh, singa adalah binatang buas. Benar atau salah? Oke, saya jawab sendiri. Benar.
atau benar. Singa adalah pemakan daging, benar. Kemudian dihubungkan pakai notasi dan. Singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Jawabannya, ya benar. Kemudian yang kedua, R. 9 adalah bilangan ganjil. Jadi PQRS ini simbol. Ya, seperti diketahui dalam definisinya, proposisi itu dinotasikan dengan simbol huruf kecil. Maka bisa P, bisa Q, bisa R, bisa S, bisa T, bisa U, gitu. Itu bebas. Nah, disebutkan R adalah bilangan ganjil, benar atau salah? Nah, 9 adalah bilangan prima, benar atau salah? Salah. Kan? Kalau dihubungkan dengan notasi dan, hasilnya apa? 9 adalah bilangan ganjil dan prima. Benar atau salah? Ya jelas pasti salah. Gitu ya. Tapi kalau pakai notasi atau gimana? 9 adalah bilangan ganjil atau prima. Benar atau salah? Kita sudah tahu bilang bisa, kita bisa prediksi bahwa jawabannya adalah benar. Ya. Jadi kan ini bilangan ganjil atau prima. Karena atau posisinya bisa salah satu. Tapi kalau dan harus dua-duanya. Kan dalam posisi 9 itu dia cuma bilangan ganjil yang benar dan primanya jadi salah. Kira kesimpulan operasi dannya jadi salah. Ini contoh juga yang berikutnya. Jadi sama untuk notasi implikasi. Ini notasinya implikasi. Kalau implikasi, dia akan memenuhi kaidah kalau premis P-nya benar, premis Q-nya benar. Maka kalau dia dihubungkan dengan premis, dengan operasi implikasi, jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Benar atau tidak? Ya, benar. Itu ya. Tapi kalau misalnya jadi aneh, Ahmad siswa rajin, tapi nggak naik kelas. Nah, ini kan jadi kesimpulan yang salah. Gitu ya. Kalau misalnya terbalik lagi, Ahmad siswa yang tidak rajin, maka Ahmad tidak naik kelas. Benar atau tidak? Hmm? Nah, kita lihat tuh, Ahmad siswa yang tidak rajin, dan Ahmad tidak naik kelas. Nih. Hmm. Ahmad siswa yang tidak rajin, Ahmad tidak naik kelas. Kalau pakai implikasi, ya salah. Oke ya. Yang benar gimana kalau pakai implikasi? Ahmad tidak rajin, ya, ini kok dalam kalimat jadi ngaco. Ahmad naik kelas, gitu kan? Maka dia benar. Gitu. Ya ini penerapan dalam kalimat mungkin membuat teman-teman confused. Oke, saya lewatnya ya. Nah, lalu bagaimana penerapan dalam soal matematikanya? Nah, ini ada contoh. Kelihatannya agak complicated, tapi sebenarnya mudah saja. Silakan cek nilai kebenaran dari tabel pernyataan, nilai kebenaran dari pernyataan berikut ini. Pernyataan ini, P dan Q dan negasi P. Bagaimana nilai kebenaran dari proposisi P dan Q, kemudian digabungin lagi dengan negasi P. Nah, kita bisa ngecek dengan cara apa? Ini caranya. Langkah pertama, teman-teman tulis dulu dua kolom ini. Buat dua kolom ini. Kolom satu, ya mohon maaf ya. Ini kolom dua. Silahkan dibuat. Dengan peluangnya adalah dua-duanya benar, atau P-nya benar, Q-nya salah, atau P-nya salah, Q-nya benar, atau dua-duanya salah. Kan begitu aja peluangnya. Kalau P dan Q. Kalau tambah R, berarti jadi tambah banyak tuh. PQR gitu ya. Jadi ada 8. Kalau dia ada 3 ya. 2/3 jadi 8. Oke, lalu setelah itu kita bisa buat tabel yang ini. P dan Q. Ini tabel nomor 1, nomor 2 yang perlu dibuat, ini nomor 3. Operasikan tuh. Bagaimana P dan Q? Ya, ini kan P dan Q. Kalau benar dan benar jadi apa? Benar. Benar dan salah jadi apa? Jadi salah. Dan seterusnya. Sudah ketemu tabel yang ketiga, masuk tabel yang keempat. Tabel keempat kan ini ya. Ini. Di tabel ketiga kita mau jawab ini. Nanti ujungnya tabel kelima adalah hubungan dari 3 dan 4. Pakai dengan
atasi dan. B dan S jawabannya S, bukan. S dan S jawabannya S. S dan B jawabannya S. Karena pakai dan ya. Dan itu bernilai benar kalau dua-duanya benar. Dan bernilai benar kalau dua-duanya benar. Oke. Semoga sampai sini teman-teman sudah mulai paham. Nanti teman-teman bisa latihan soal yang lain. Misal, cari kebenaran dari mana nih? Negasi P, implikasi Q. Misalnya contoh soal ya. Nanti teman-teman bisa kerjain sendiri atau negasi Q. Oke. Silakan teman-teman cari ini gimana tabel kebenarannya. Jadi soal yang atas ini nih, soal ini, jawabannya mana? Ini jawabannya. Maka nilai kebenarannya adalah salah semua. Ya. S, 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 S. Lalu bagaimana dengan tabel kebenaran yang ini? Soal yang baru. Ya, silakan teman-teman cari. Oke, sampai sini pembahasan PR-PR, pembahasan yang sebelumnya terkait dengan logika dan tabel kebenaran selesai. Kita akan masuk ke macam-macam fungsi. Nah, sampai sini silakan teman-teman kerjain latihannya sambil kemudian nanti saya siapin materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.